Dari iNews Tower, Jakarta, Trijaya FM, The Real News and Information. Selamat malam pendengar Trijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Denis Irawan bisa kembali menyapa Anda di malam hari ini. Ada The Leader Trijaya. Seperti biasa kita hadir secara audio dan visual ya. Jadi saya sapa Anda yang di network kami, lewat radio atau network kami, di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Kendari, Banjarmasin, Muaro Jambi, Banda Aceh, Makassar, Cirebon, Mandailing Natal, Padang, Manado, Mana, dan Balikpapan, serta kota lainnya. Atau Anda yang dengarkan dan saksikan kami malam hari ini di live YouTube dan live Facebook MNC Trijaya serta live Instagram @MNC Trijaya FM. Seperti biasa, The Leader akan mengambil inspirasi dari seorang pemimpin, dan malam hari ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Farid Aljawi, owner Tursina Tours dan Sekjen Amfuri atau Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, dengan tema Siasat Amfuri Gerakan Ekonomi Usaha. Pak Farid, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Denis. Gimana Pak kabar teman-teman Amfuri atau yang biasa bersama dengan jamaah kita nih? 2 tahun kalau nggak salah nggak ada umroh dan haji Pak ya? Atau masih ada sesekali dengan pelonggaran? Belum sampai 2 tahun. Nanti Januari depan baru gitu. 2 tahun. Tapi baru 1 tahun 10 bulan. Tapi Pak, ada nggak selama pandemi ini, kan ada pelonggaran, kadang-kadang ada pengetatan, yang sudah berangkat umroh atau mungkin ibadah lainnya ke Tanah Suci? Saya jelaskan dulu. Jadi kita ini di stop pada tanggal 27 Februari 2020. Baik. Nah, ini di stopnya juga secara dadakan, tidak ada pemberitahuan dahulu. Sehingga teman-teman ini ada yang lagi terbang ke Saudi, ada yang baru sampai, ada yang transit di negara tujuan sebelum masuk ke Saudi, itu di stop. Terus? Tentunya yang transit disuruh kembali lagi. Ya, yang tiba di Saudi diteruskan sampai programnya selesai. Kurun waktu antara Februari sampai November ini sudah tidak ada kegiatan. Masjidil Haram pun ditutup. Dan baru dibuka lagi itu pada tanggal 1 November 2020. Itu pun juga dibuka yang berangkat hanya pimpinan-pimpinan. Artinya kita tadinya menganggap ini hanya sekitar sebulan, 2 bulan, nggak taunya sampai 6 bulan, sampai 1 tahun, sampai sekarang menjelang 2 tahun. Ini memang suatu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh semuanya, dan kita menganggap Ka'bah itu tidak akan pernah tutup. Ternyata tutup. Nah, ini yang luar biasa, yang memberikan pelajaran bagi kita semua, terutama pengusaha-pengusaha travel haji umroh. Betul. Tidak ada menyangka pandemi akan tanda kutip menutup Ka'bah ya, walaupun terbuka hanya untuk warga lokal sementara mereka pernah ya? Iya, pernah. Jadi waktu itu juga tertutup mulai dari Februari, Maret lah ya, efektif Maret sampai dengan Agustus. Gitu loh kan. Jadi jemaah sendiri gimana Pak? Mereka yang sekarang ingin ibadah umrah atau haji atau gimana keinginan warga? Jamaah ini kalau kita berdasarkan data itu ada 62.000 yang sudah antri masuk ke dalam sistem. Itu baru di Februari 2020 sampai Juni mungkin. 62.000 ini sampai sekarang belum berangkat dan terdaftar di semua anggota kami, termasuk di travel saya sendiri begitu. Nah, mereka rata-rata sampai saat ini menurut saya hebatnya mereka tetap setia menunggu sampai pembukaan. Ada juga yang menarik dananya, ya saya melihat kurang lebih 30% lah, atau 40% menarik dananya. Tapi sebagian lagi ya mereka tetap uangnya di situ sampai pemerintah membuka. Nah, pemerintah membuka ini kan pada tanggal 1 September 2020 dan ditutup lagi 1 Februari 2021. Nah, jumlahnya saat itu yang berangkat kurang lebih sekitar 4.000-an. Dari 1 Februari 2021 hingga saat ini, itu belum dibuka kembali. Begitu Mas Denis. Baik. Kalau sebagai gambaran, mungkin bisa diceritakan buat pendengar Trijaya, bagaimana bisnis travel umroh atau haji ini sebelum pandemi dan sekarang di era pandemi. Silakan Pak Farid. Kalau sebelum pandemi, bisnis haji umroh ini booming sekali ya, karena
haji adalah rukun Islam yang kelima dan semua orang wajib. Bisa dibayangkan 250 juta ya atau 200 juta lah warga Indonesia semuanya muslim dan berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Nah, karena sekarang haji ini tidak seperti dulu, haji ini antri, makanya orang beralih ke umroh. Nah, umroh ini juga booming, dibuktikan dari data. Dari 7 juta orang pergi ke luar negeri, 1 jutanya umroh. Ya. Oke. 1 jutanya umroh. Bisa kita bayangkan berapa uang yang berputar. Kalau orang rata-rata bayar 25 juta aja kali 1 juta, sudah 25 triliun. Ini merupakan industri sekarang. Ya, kemarin itu sebelum pandemi menjadi industri. Ya, tiba-tiba sekarang berhenti, ya begitu saja yang tidak ada kegiatan, yang perputarannya stuck di mana-mana, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Dan teman-teman ya banyak juga yang shock dan banyak juga yang mereka beralih ke usaha lain begitu. Baik, kalau yang beralih ke usaha lain apa Pak dari teman-teman di Ampuri ini misalnya? Jadi Ampuri ya saya meyakini bahwasannya orang yang memiliki travel haji umroh ini tentu mereka mempunyai usaha yang lain. Makanya gimana kita bisa eksis, kita menginisiasi teman-teman yang ada di Ampuri. Ya saya bersurat kepada anggota, bagi anggota Ampuri yang memiliki usaha selain travel haji umroh, silahkan didaftarkan. Ternyata dia ada yang owner hotel, dia punya hotel walaupun hotelnya bintang 3. Ya, dia ada yang punya bis, dia ada yang ternyata perusahaan supplier sembako nomor 1. Ya, ada juga yang punya restoran, ada juga yang punya rental mobil, ada juga yang punya showroom. Itu kita data semua. Nah, gimana komunitas ini saling menguatkan? Ya, komunitas ini saling menguatkan. Akhirnya dari hasil data tersebut kita mapping. Kalau misalnya teman-teman biasa belanja beras atau belanja sama orang lain, dengan anggota kita kasih harga yang sama. Karena apa? Kita sudah memiliki hubungan keterikatan. Kalau biasanya mengadakan event-event di hotel di tempat-tempat yang lain, kita adakan hotel di tempatnya anggota kita. Kalau misalnya biasanya rental mobil pakai rental yang lain, kita pakai rental anggota kita. Ini yang membuat anggota Ampuri ini mempunyai keterikatan yang kuat sehingga di masa pandemi tetap bisa eksis. Begitu Mas Denis. Baik. Kalau seorang pemimpin diuji di masa sulit, bagaimana Anda dengan teman-teman terutama ya, membawahi teman-teman Sekjen Ampuri menangani masalah di masa pandemi ini? Pak Farid silakan. Menangani masalah di masa pandemi, ya saya ajak teman-teman untuk pertama ya merubah mindset. Ya mindset ini penting. Ya supaya gimana kita terus-menerus bersikap dan berpikir positif begitu. Saya bilang sama teman-teman, usaha kita ini tidak hilang. Usaha kita ini tidak mati. Dan bukannya kita tidak punya kemampuan untuk berusaha, tapi keadaan bahkan pemerintah menutup sehingga kita tidak bisa bekerja. Kalau masalah tidak ada penghasilan, tentunya teman-teman yang sudah berusaha di atas 5 tahun, 10 tahun, mereka sudah punya aset. Mari kita tetap hidupkan bisnis ini. Kalau masalah kehidupan hari-hari dia tidak ada pemasukan, ya jual aset sedikit aja. Insya Allah tetap kita bisa eksis. Tapi kalau kita mengeluh, ya selalu dengan keadaan seperti ini, akhirnya pola pikir kita jadi buntu. Itu yang kita kasih tahu ke teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adakan pelatihan. Kita undang ya para narasumber-narasumber yang kompeten, ya baik dari sisi bisnis maupun dari sisi rohani. Kebetulan para pembina-pembina Ampuri adalah termasuk tokoh-tokoh nasional dan ulama-ulama nasional, dan kita minta seperti Ustadz Dasar Latif, Ustadz Yusuf Mansur, beliau pembina-pembina kita, terus Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang bisa memberikan materi kepada anggota yang itu bisa menguatkan kita di masa pandemi, begitu. Baik, kalau untuk Anda sendiri di Tursineturus kemudian juga atau yang lainnya, apa yang membuat Anda survive, Pak Farid? Dan bagaimana kiat-kiatnya meyakinkan anak buah gitu? Kalau saya kemarin hampir 1,5 tahun tentunya meyakini sama anak buah saya, kita tetap jalan aja sampai dibuka, walaupun tidak dibuka. Akhirnya kita pun terutama saya pribadi bikin usaha sampingan.
Ya, yang pertama saya bikin usaha kuliner, ya. Karena walaupun ada uang nggak ada kegiatan, pala itu pusing. Nah, jadi harus ada kegiatan. Iya, iya juga sih ya. Kita bikin usaha kuliner kecil-kecilan, ya yang kita dapat harian. Dan kebetulan saya hobinya juga otomotif, ya saya itu kita buka showroom kecil-kecilan, kita jualan mobil. Itu juga ada kegiatan di luar kegiatan-kegiatan saya hari-hari ngurusin Ampuri, dan ini juga yang membuat saya tetap eksis dan selalu berpikiran positif sehingga bisa memberikan ide-ide kreatif kepada teman-teman begitu. Pak Farid, Anda dari tadi bilang berpikir positif dan mengisi waktu. Memang apa yang terjadi Pak kalau seorang pemimpin tadi waktunya kosong? Nggak mungkin ya? Nah, Nggak ada yang diurusin gitu? kalau pemimpin ini kan mereka bukan kerja berdasarkan perintah. Oke. Ya, kita ini kan leader. Kalau kita sendiri tidak bisa punya mindset yang baik, gimana teman-teman yang kita pimpin? Gimana you bisa eksis yang mimpin aja seperti itu? Nah, makanya kita saling menguatkan ini hal yang penting. Walaupun menurut saya kalau memimpin di keadaan normal, keadaan usaha kita berjalan, happy-happy aja. Kita mau melakukan apa aja, duit ada, fasilitas bisa. Tapi memimpin di keadaan yang tidak normal, baik keadaan secara organisasi maupun keadaan secara lingkungan, tapi bisa eksis ya. Menurut saya di luar ini apa namanya anugerah ya, ini luar biasa, luar biasa. Baik. Pak Farid, sejauh ini peran Ampuri dan konektivitasnya ke sektor lain gimana sih? Kan pasti kan kalau ada umroh haji kan ada misalnya toko gamis yang laku, ada souvenir yang laku dan sebagainya. Sejauh apa sih di Indonesia perannya umroh haji ini? Jadi Ampuri saat ini kita memiliki 45% anggota yang berizin di seluruh Indonesia. Tentunya kita sebagai organisasi yang terbesar harus bisa memberikan kontribusi nyata, ya baik itu kepada anggota maupun kepada teman-teman yang sekarang tidak, menurut saya kurang gairah. Nah, dengan membaikkan gairah mereka gimana? Tadi bicara konektivitas, ya saya menghubungkan usaha-usaha lain yang membutuhkan market. Market ini kita ambilkan dari Ampuri. Hal contoh, kemarin saya sebutkan aja ada Paramount Group yang mungkin terkenal namanya Wardah. Ini kan mereka di pandemi ini sulit berjualan, sedangkan kita punya komunitas anggota dari sekitar 530 perusahaan. Tentunya di sini ada jamaah juga, ya, yang pernah berangkat sama kita. Kita tawarkan produk-produk yang memang produk-produk dipakai harian. Ya. Nah, ini konektivitas. Terus lagi sekarang di era pandemi tentunya beberapa rumah sakit, ya, beberapa lembaga kesehatan, ya, yang mereka memerlukan massa. Gimana massa kita yang sering bepergian ini memakai jasanya dia, seperti PCR, ya, terus seperti antigen, bahkan check up kesehatan. Kita linkkan mereka. Ini loh, kita hanya menawarkan. Tentunya mereka itu kebutuhan mereka, itu sektor itu. Dan kita bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan yang sudah existing. Ada beberapa, misalnya kemarin ada showroom Yamaha sama Yamaha Motor. Kalau teman-teman yang mau ekspansi, kita panggil mereka. Ini kita punya peluang ini loh. You mau nggak? Kita punya anggota di seluruh Indonesia. Coba cari mana tempat-tempat yang memang belum ada showroom motor dan bengkelnya. Nah, itu juga kita sudah jalankan. Akhirnya teman-teman sekarang mencari. Ini sebenarnya menjadi ide yang berkembang ketika pandemi yang biasanya kita tidak terpikirkan begitu. Jadi dengan adanya pandemi tanda kutip Ampuri juga punya cara lain ya untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia ini sesuai tema kita nih ya. Betul. Jadi seorang pemimpin tidak boleh menyerah dengan pandemi dan justru ada hal-hal positif yang bisa diambil dari pandemi ini gitu Pak Farid. Betul. Nah, kalau boleh sharing terakhir buat pendengar Terjaya, apa dong yang bisa kita sharing dari obrolan kita malam hari ini Pak Farid, bahwa pandemi meskipun menyetop usaha Ampuri atau teman-teman lainnya, apa yang Anda dapatkan dan teman-teman, insight apa? Kalau insight-nya satu yang tadi di luar berpikir positif, dan kita terus melakukan hal-hal yang memang tidak umum kita lakukan, ya, melakukan hal-hal yang tidak umum kita lakukan sehingga nanti kita menemukan
saya belum pernah buka kuliner. Kita lakukan buka kuliner yang tadinya kita biasa makan di restoran. Oh, kita tahu sekarang bagaimana caranya melayani. Ya, oh bagaimana caranya kalau orang itu senang makannya puas. Nah, itu berpikir positif, melakukan hal-hal yang tidak biasa, terus mengedukasi diri kita sendiri. Saya sekarang selalu cari ya kan gimana supaya kita bisa eksis di bisnis ini. Kita edukasi, kita penuhi kebutuhan kita. Yang nantinya ini akan bermanfaat juga di bisnis kita yang lain. Gitu. Baik. Dan saya lihat malah teman-teman ada yang sekarang lebih menarik bisnis yang baru dan hasil lebih banyak daripada gitu ya? umroh. Iya. Berarti kalau udah normal bisa punya 2 bisnis dong dia? Bisa punya 2 bisnis. Lebih baik dong artinya kan ya dengan pandemi ini hikmahnya gitu ya? Iya, dengan pandemi ini kita harus bahasanya cari cara bagaimana kita lebih bersyukur. Karena kita mendapatkan hal yang baru. Iya. Bersyukurnya kita jadi hal penting tentunya ya Pak Farid ya? Betul. Terakhir Pak, tipsnya buat pendengar Terjaya, tips memimpin di masa pandemi versi Anda. Ya, pemimpin di masa pandemi yang pertama kita jangan lupa ya, terutama kita sebagai Muslim, ya agama apapun kita jangan lupa dengan Tuhan kita. Ya, karena apapun bisa terjadi ya. Karena kalau kita ingatnya lebih banyak, insya Allah Allah memberikan lebih banyak untuk kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita harus selalu berbuat baik. Ya, karena sesuatu yang kita buat kebaikan untuk siapapun nanti akan dihasilkan. Dan itu tidak harus dalam bentuk materi, mungkin dalam bentuk peluang, dalam bentuk hal-hal yang lain. Sehingga kita punya jiwa ini tetap positif, tetap semangat, dan tidak jatuh mental menjalani apapun begitu. Tetap waras di masa pandemi ini ya, penting ya Pak Farid. Betul. Banyak orang punya duit Mas Denny, banyak orang punya duit. Mereka tidak tahu duit ini mau diapain. Ya. Dia pikir cuma buat makan aja, makan sudah cukup. Tapi kalau nggak ada kegiatan mereka pusing. Mereka bingung mau melakukan apa. Nah, kita dengan banyaknya jaringan, dengan banyak link kita bantu mana yang cocok buat mereka. Gitu. Atau mereka nggak mau, mereka cuma mau berkegiatan aja. Kita adakan kegiatan sosial juga. Kegiatan sosial kita di masa pandemi, jalan. Setiap Jumat kita bikinin Jumat berkah. Ya keliling ke desa-desa, ke kampung-kampung itu semua anggota APRI kita gerakan. Bahkan kita mengadakan acara kegiatan massal, santunan segala macam itu tetap jalan. Nah, jadi penting juga ya di masa pandemi untuk tetap waras. Tadi Anda bilang tetap berkegiatan dan juga menghasilkan juga ya. Ternyata banyak hal baru ya di masa pandemi ini. Banyak hal baru yang kita temukan walaupun agak pusing-pusing dikit karena ini bukan hal yang biasa kita lakukan. Sekarang dengan adanya Kemenak mau nego dengan pemerintah Saudi, katanya mau buka dan akan berjanji prioritas untuk jamaah haji atau umroh Indonesia, gimana Amfuri menyambutnya? Ya, kita sangat menyambut bahagia. Bahkan kita orang yang pertama bicara sama pemerintah. Kapanpun dibuka kita siap. Karena core bisnis kita di sini. Nah ini sekarang pemerintah sama kita lagi kolaborasi menyusun supaya besok saat keberangkatan yang dipastikan zero accident dan tidak ada permasalahan. Sehingga kita dipercaya lagi oleh pemerintah Arab Saudi tentunya. Baik. Pak Farid, terima kasih waktunya ya. Singkat tapi padat. Mudah-mudahan juga sukses buat teman-teman Amfuri. Bermanfaat buat kita yang dengar. Baik pendengar Terjaya, barusan kita berbincang dengan Bapak Muhammad Farid Al-Jawi, owner Tursina Tours dan juga Sekjen Amfuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Jadi kalau Anda umroh, mau haji, hubungi Amfuri ya. Dan untuk Anda yang di network kami, terima kasih buat mendengarkan di Terjaya Network. Kemudian juga yang sudah bergabung di channel kami di YouTube MNC Terjaya, juga Instagram @MNC_TerjayaFM. Terima kasih buat waktunya. Denny Sirawan, saya dibantu produser oleh Fani dan juga tim teknis Ari dan tim redaksi pamit dulu dari kesempatan malam hari ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, terima kasih Farid ya.